Optimis Indonesia maju. Optimis Indonesia maju. Lima tokoh yang akan bertarung di 2024. Kalender politik itu pendek dan singkat. Musim-musim politik pun berjalan beririsan, seolah tidak ada jeda. Apalagi kalau bicara suksesi RI1 misalnya. Tidak perlu menunggu waktu sampai 5 tahun untuk memulai geliat kontestasi. Segera setelah presiden baru terpilih, strategi merebut kekuasaan 5 tahun berikutnya sudah diracik dan dirancang sedemikian rupa. Sebetulnya calon presiden dengan peluang paling besar untuk maju ya, dan untuk menang masih Pak Prabowo. Begitu pula dengan kontestasi politik untuk kursi RI1 yang masih akan berlangsung tahun 2024. Nama-nama para tokoh yang digadang-gadang menjadi balon dan calon pun sudah berseliweran di panggung politik. Bahkan survei popularitas dan elektabilitas sudah mulai dirilis meski posisinya masih akan terus berubah-ubah. Dan inilah 5 nama tokoh yang digadang-gadang bakal masuk bursa calon presiden pada tahun 2024 mendatang versi Melek Politik Channel yang disadur dari berbagai sumber. Tiga kali kalah bertarung dalam ajang Pilpres rupanya tidak membuat daya tarik Prabowo Subianto memudar. Sampai saat ini Ketua Umum Partai Gerindra itu masih dianggap sebagai sosok yang layak memimpin Indonesia. Anggapan ini dibuktikan oleh temuan 2 lembaga survei, Indikator Politik Indonesia dan Indonesia Elections and Strategic Index Research yang dirilis pekan lalu. Dari data 2 lembaga survei itu, popularitas dan elektabilitas Prabowo memang menurun, namun nilainya jauh di atas tokoh lain yang juga digadang-gadang sebagai calon kuat menuju kancah Pilpres 2024. Menurut indeks research, elektabilitas dan popularitas Prabowo menurun dari 21,1% menjadi 19,3%. Namun Prabowo masih bertengger di peringkat pertama. Hasil survei Indikator Politik Indonesia pun sama, Prabowo masih unggul. Harus diakui, Prabowo memiliki pengikut yang loyal dari tingkat elit sampai tingkat akar rumput. Mereka siap mendukung setiap langkah politiknya, termasuk jika ia mau mencalonkan diri lagi sebagai Presiden RI pada pemilu mendatang. Dengan masuk barisan pemerintah, kans Prabowo untuk menjadi RI1 pun semakin terbuka. Apalagi kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk Luhut Binsar Panjaitan. Sikap politiknya terhadap Presiden Jokowi juga memberi kredit poin bagi Prabowo, terutama terkait jiwa besar yang dianggap sebagai salah satu kriteria seorang pemimpin yang didambakan rakyat. Nama Ganjar Pranowo sudah tidak asing lagi. Gubernur Jawa Tengah itu belakangan menjadi magnet di panggung politik terkait upaya-upaya yang dilakukannya dalam menangani COVID-19. Ganjar dinilai responsif menanggapi setiap keluhan dan kritik masyarakat. Ganjar juga giat bergerilya mendekati warga sampai ke kampung-kampung untuk meningkatkan kewaspadaan warganya terhadap ancaman dan bahaya COVID-19. Atas kerja keras dan berbagai kebijakan yang diluncurkannya di masa pandemi ini pula, Ganjar mampu menyalip popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saat ini, di tingkat kepala daerah, Ganjar dinilai sebagai calon terkuat disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain karena kinerjanya menghadapi COVID-19, Ganjar juga dinilai sebagai sosok sederhana dan dekat dengan rakyat. Gaya kepemimpinan Ganjar dinilai mirip dengan gaya kepemimpinan Jokowi yang low profile dan sejuk.
Bernaung di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kans Ganjar untuk maju ke gelanggang pertarungan politik pada 2024 mendatang terbuka lebar. Terlepas dari berbagai kritik yang dilancarkan kepadanya, sosok Gubernur DKI Anies Baswedan dinilai sebagai salah satu calon kandidat presiden yang bakal diusung naik ke gelanggang politik tahun 2024. Kedekatan Anies dengan sejumlah organisasi massa berbasis agama dinilai sebagai salah satu kekuatan yang berpeluang membawa Anies ke kursi RI 1. Massa organisasi inilah yang menjadi salah satu lokomotif politik Anies pada saat Pilkada DKI Jakarta. Selain itu, Anies juga dianggap bisa mengakomodir suara massa pendukung Prabowo yang kecewa dengan keputusan politik Ketua Gerindra itu masuk barisan Kabinet Jokowi. Menduduki kursi DKI 1 adalah modal bagi Anies Baswedan untuk menaikkan popularitasnya, terutama karena ia berada di pusaran pemberitaan seluruh media yang berpusat di Jakarta. Jika piawai mengelola isu dan persoalan DKI, bukan mustahil jalan Anies menuju RI 1 seperti yang dulu dilalui Joko Widodo akan terwujud. Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mungkin tidak masuk radar survei yang mulai dilakukan saat ini. Ia juga tidak berada di dalam lingkaran birokrasi sehingga jarang masuk pemberitaan media. Tapi secara personal, Gatot dianggap memiliki daya jual secara politik. Ia seorang militer, usianya relatif lebih muda dibandingkan dengan Prabowo. Sebagai mantan Panglima TNI, Gatot memiliki modal sebagai seorang pemimpin. Berada di luar birokrasi dan jauh dari hiruk-pikuk politik di permukaan, bukan mustahil Gatot Nurmantio bakal menjadi kuda hitam di kancah Pilpres 2024 mendatang. Figur muda yang digadang-gadang bakal ikut bertarung di kontestasi politik 2024 adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Melihat situasi perkembangan sekaligus juga mari sama-sama kita menjadi masyarakat yang dewasa. Walau dalam peta survei elektabilitas dan popularitas ia masih berada jauh di bawah Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan, Agus dinilai sebagian pihak sebagai salah satu kandidat yang potensial untuk kursi RI 1. Agus tentu saja punya modal politik yang tidak bisa dianggap remeh. Salah satunya, ia kini memegang pucuk pimpinan partai besar seperti Demokrat. Akhirnya, saya mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh pengurus harian dan pengurus pleno DPP Partai Demokrat untuk masa bakti 2020-2025. Selain itu, jejak sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono yang masih melekat di benak publik akan ikut menggeret nama AHY ke gelanggang politik Pilpres 2024. Sebagai figur muda, Agus mungkin akan dianggap sebagai tokoh yang masih hijau. Tapi ini bisa menjadi modal bagi Agus untuk menggait pemilih pemula yang sudah jenuh dengan figur-figur lama dan yang itu-itu saja. Kita ingin tentunya menghindari terlalu berlebihan, tentu tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Namanya politik, namanya pemilu, pasti akan terus ada perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan lain sebagainya. Sekarang tinggal menunggu kerja mesin politiknya saja agar tingkat popularitas dan elektabilitas AHY bisa menyalip bakal kandidat yang lain. Demikianlah 5 nama tokoh yang diprediksi bakal menjadi sosok yang kuat di kancah politik Pilpres 2024. Tapi perlu diingat, politik itu sangat dinamis. Perubahannya sangat cepat, secepat busur panah.
Kita tunggu saja siapa dari 5 nama ini yang akan awet sampai musim Pilpres 2024 dan siapa yang akan layu sebelum bertarung. Jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan kolom komentar video-video melek politik. Dan bagikan kepada sahabat juga rekan kalian jika kalian merasa video ini layak untuk didiskusikan bersama orang-orang dekat Anda.